Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran secara online. Kali ini saya akan meneruskan materi tentang barisan dan deret aritmatika. Tapi kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, nanti ada dua soal yang akan saya bahas di sini. Jadi silakan kalian simak baik-baik penjelasan saya. Soal yang pertama, dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 30 kursi pada baris pertama. Dan setiap baris berikut memuat 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Bila dalam gedung itu terdapat 10 baris kursi, tentukanlah yang A itu banyaknya kursi pada baris ke-10. Kemudian banyaknya kursi dalam gedung itu. Nah, kita lihat di sini. Sebelum saya bahas penjelasannya, kita lihat yang diketahui apa aja di sini. Yang pertama itu 30 kursi pada baris pertama. Berarti ini adalah jumlah kursi pada baris ke-1. Berarti ini adalah nilai U1. U1 atau nilai A-nya ya, ini sama dengan A. Kemudian setiap baris berikutnya memuat 4 kursi. Jadi setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari kursi di depannya. Ya. Nih keterangannya. Saya garis bawah. Jadi kalau misalkan baris pertama 30, berarti baris kedua itu adalah 34. Karena kan baris berikutnya itu memuat 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Nah, di dalam gedung itu terdapat 10 baris kursi. Jadi ada 10 baris. Nah, ini adalah N-nya, N. Atau banyaknya baris. Tentukanlah banyaknya kursi pada baris ke-10. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya kursi. Banyaknya kursi pada baris ke-10. Artinya apa? Pada baris ke-10 itu ada berapa kursi sih? Jadi kalau kita urutkan nih 30, 34, 38. Karena kan tiap baris berikutnya bertambah 4. Nah, yang ditanyakan adalah baris ke-10. Artinya yang kita cari di sini apa? Yang kita cari adalah suku ke-10 atau U10. Kemudian yang B, banyaknya kursi dalam gedung. Banyaknya kursi itu artinya dari baris pertama sampai baris ke-10 itu jumlah keseluruhan kursinya itu ada berapa? Artinya U1, U2, U3 sampai U ke-10 kalau kita jumlahkan itu hasilnya berapa? Nah, berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini yang ditanyakan itu adalah yang ditanyakan adalah SN. Ya, yang ditanyakan adalah SN. Yang B itu yang B ya. Nah, berarti nanti bisa saya tuliskan ya. Yang diketahui tadi itu adalah A-nya. A-nya 30, kemudian B-nya 4, terus N-nya 10. Kita tinggal masukkan karena yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-10. Berarti yang kita menggunakan rumus UN sama dengan A kurung buka A ditambah kurung buka lagi N dikurang 1 kurung tutup kali B kurung tutup. Ini adalah untuk mencari suku ke N. A-nya sudah ada 30. Berarti kita tinggal isi aja langsung di sini. A-nya 30. Kemudian N-nya, karena yang ditanya baris ke-10 ya, berarti N-nya 10. Kemudian B-nya 4. Nah, ini adalah B. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu ya. 10 dikurang 1 sama dengan 9. 9 dikali 4. Nah, kita kalikan dulu. Hasilnya adalah 36. 36 ditambah 30.
Hasilnya sama dengan 66. Ini adalah jumlah kursi pada baris ke-10. Nah, sekarang yang B. Nah, yang B banyaknya kursi dalam gedung. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan semuanya. Ya. Berarti dari baris ke-1, jumlah kursi baris ke-1, baris kedua, ketiga sampai ke-10 itu jumlah kursi keseluruhan itu ada berapa kursi? Berarti tadi yang diketahui adalah U1 atau A ya. Jumlahnya ada 30 kursi. Kemudian bedanya itu 4. Kemudian N-nya 10 ya. N-nya 10. U10-nya 6. Nah, di sini U10 6 berarti baris terakhir ya, baris ke-10. Nah, kita karena yang ditanyakan ke-10, kita langsung masukkan ke rumus ini ya. Sn sama dengan N per 2 U1 ditambah UN. Kita masukkan ke rumus yang ini aja deh. Nah, N-nya itu 10 ya. Kemudian U1 ditambah U2 UN. Di sini UN-nya adalah U10 ya. Berarti nanti ini bisa dibagi ya. 10 bagi 2 5, U1-nya 30, kemudian UN-nya kan baris ke-10 yang diminta. Itu adalah 66. Ditambahkan dulu hasilnya 96. 96 kali 5 sama dengan 480. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian yang kedua ya, soal yang kedua. Suatu perusahaan mulai memproduksi 200 set televisi di tahun pertama dan meningkat sebesar 25 set setiap tahun. Berapa set televisi yang dihasilkan di tahun kelima serta berapa total produksi yang dihasilkan dalam 10 tahun. Nah, kita lihat di sini. Pertama-tama yang diketahui apa? Kita tuliskan aja dulu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah A ya. A-nya berapa? 200. Tahunya 200 dari mana? Dari sini nih. Mulai memproduksi 200 set televisi di tahun pertama. Di tahun pertama. Artinya apa? Ini adalah 200 itu adalah A-nya. Kemudian bedanya itu 25. Tahunya dari mana? Nih. Meningkat sebesar 25 set setiap tahun. Artinya apa? Tahun pertama 200. Berarti kalau tahun kedua karena meningkat 25 set menjadi 225. Tahun ketiga ditambah 25 lagi 250. Jadi tahun ke-1 kan 200. Ya. Tahun kedua 225. Kemudian tahun ketiga itu 250. Nah, ini meningkat terus 25. Artinya apa? Artinya 25 itu adalah B-nya atau bedanya. Yang ditanya berapa set televisi yang dihasilkan di tahun kelima. Nah, karena yang ditanyakan berapa set televisi di tahun kelima, berarti artinya yang ditanyakan untuk yang pertanyaan pertama itu adalah suku kelimanya itu berapa jumlahnya, atau banyaknya televisi di tahun kelima itu berapa jumlahnya, atau dengan kata lain U5 yang ditanyakan. Nah, nanti 5. Nah, untuk mencari U5, nah yang kedua nanti totalnya ya, atau S10, karena yang ditanya total produksi televisi selama 10 tahun. Nah, untuk mencari banyaknya televisi di tahun kelima, kita menggunakan rumus suku ke N, yaitu N sama dengan A ditambah N-1 kali B, di mana N-nya itu 5,
A-nya tadi 200, kemudian N-nya 5 dikurang 1 ya, bedanya 25. Berarti hasilnya 5 kurang 1, 4. 4 dikali 5, 100. 4 kali 25, 100 ya. 100 tambah 200, 300. Ini adalah U kelima. Nah, sekarang yang total produksi televisi yang dihasilkan dalam 10 tahun. Artinya nanti seluruh produksi dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu ada berapa jumlah televisi yang telah dihasilkan. Nanti N-nya 10 ya, karena yang ditanyakan 10 tahun. A-nya 200, kemudian bedanya tadi 25. Nah, kita masukkan ke sini SN, rumus SN. Nah, karena yang ditanyakan adalah total produksi selama 10 tahun. Artinya kita mencari SN-nya. Nah, tinggal masukkan aja ke rumusnya. 10 per 2 dikali 2 dikali 200 ditambah 10 dikurang 1 kali 25. Yang kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. Ini bagi dulu boleh ya. 5. Kemudian yang di dalam kurung kita kurangi dulu. 10 dikurang 1, 9. Nah, 9 nanti dikali 25 hasilnya adalah 225. 225 ditambah 400. Berarti hasilnya 625. 625 dikali 5 hasilnya adalah 3125. Jadi total produksi televisi yang dihasilkan dalam 10 tahun adalah 3125. Baik, demikian pembahasan soal yang berkaitan dengan deret dan baris aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.